Belum. Oke. Ya, Anda ulang coba Anda lakukan ya. Oke. Kalau setiap alinea itu Mm-mm. awal itu dimasukkan ya, didorong ke dalam. Apa ketukan? Itu kan 5 ketukan ya. Ya. Atau pakai tab saja. Untuk tabnya itu teknis, tabnya itu dalam sebuah penulisan tugas akhir, skripsi dan sebagainya, itu teknis itu bukan itu hal yang paling utama dilihat oleh penguji. Terus silakan, setiap alinea itu seperti itu, masuk ya, didorokin ke dalam. Kecuali kalau Anda bikin surat cinta ya, itu nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, baik. Terus nah, sudah itu aja. Pendahulu Anda saja tuh. Coba Anda sajikan. Anda presentasikan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya karena di sini saya presentasi yang paling pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 1 untuk mata kuliah metode penulisan laporan yang saya tulis. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, di sini manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi setiap hari. Sebentar. Bab 1, Ya. kemudian Latar belakang. 1.1. 1.1. Titik. Sebentar Pak, saya pakai keyboardnya dulu soalnya keyboard laptop saya error Pak. Oke, baik. Keyboardnya minta jajan itu. Nah, titik. Latar belakang. Ya. Nah, begitu caranya. Silakan. Iya. Selanjutnya di sini latar belakang di sini saya akan memaparkan manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi setiap hari. Interaksi inilah yang memunculkan komunikasi antar manusia untuk berhubungan satu sama lain. Nah, di sini mengapa makhluk sosial? Karena di sini kita ini kan manusia saling membutuhkan, butuh berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga terciptalah komunikasi gitu dalam interaksi tersebut. Lalu di sini juga ada dorongan perkembangan teknologi memberi pengaruh besar terhadap sistem informasi dan komunikasi yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau untuk dilakukan. Nah, di sini ada dorongan dari komunikasi karena adanya interaksi, ada dorongan dalam perkembangan teknologi gitu. Salah satunya yaitu sistem informasi dan komunikasi sehingga kita bisa komunikasi cepat sekarang meskipun kita beda ruangan atau kita beda tempat, tapi kita bisa dengan cepat untuk berkomunikasi. Salah satunya dengan handphone. Terus. Baik. Selanjutnya ada kehausan akan informasi yang didapat oleh manusia membuat bidang jurnalistik terus melakukan pembaharuan untuk menyajikan berita yang kredibel dan terpercaya oleh pembaca. Nah, karena manusia kan butuh informasi nih, butuh informasi yang bisa dipercaya gitu beritanya gitu. Akhirnya jurnalistik melakukan pembaharuan gimana sih menyajikan berita yang kredibel dan terpercaya gitu oleh pembaca gitu sehingga pembaca minat nih untuk baca berita yang ditulis oleh jurnalis ini. Kemudian tentu kehadiran berita menjadi sarana informasi yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengungkap suatu fakta. Nah, berita ini yang membedakan jurnalis dengan yang lainnya karena jurnalis ini menyajikan beritanya dengan fakta gitu. Informasinya yang disediakan oleh jurnalis ini ada faktanya gitu, ada datanya di sini. Nah, di sini juga
Saya mengutip dari pendapat Nail Nail. Ya, ini tahun berapa ini? Di sini Nail ada Nail itu. dalam Nail buku tahun berapa? Dalam ya. jurnalisme dasar panduan para jurnalis. Nah, itu. Nggak usah kata dalam buku, langsung dalam jurnalisme. Tahun berapa itu? Ada di sini. Izin membuka file. Nah, tahun berapa? Ayo. Uh, 2017. 2017, ya. Nah, iya. Ditulis 2017, gitu Neng. Memakai dalam kurung nggak Pak? Ya dalam kurung 2017. Baik, terima kasih Pak Cecep. Nah, di sini saya mengutip dari Nail Nail. Bukunya ditulisnya pada tahun 2017 dalam jurnalisme dasar panduan para jurnalis. Nah, di sini beliau mengungkapkan bahwa berita adalah gabungan fakta dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang gitu yang ada dari suatu peristiwa ya. Kenapa nih? Melan. Sinyalnya mati dia. Rupanya Saudara Melan tidak bisa melanjutkan ya, sinyalnya mati. Ini dia kelihatannya ada di kampus ini, di gedung KIK. Sinyalnya nggak bagus di gunung. Kemarin saya nggak ada kan, dia hilang. Di gedung KIK di kampus nggak bagus sinyalnya. Ini kemarin saya tanya, katanya udah beberapa hari ke belakang, nggak bagus sinyalnya. Oh baik Kak. Ya. Baik Kak, saya pindah ke HP saya ya Pak. Makanya kemarin pakai saya threading itu. Saya dari handphone saya kemarin waktu kuliah umum itu juga begitu kan. Nah, itu jadi sinyalnya jelek di kampus itu. Oh ya, sebentar ya Pak, saya masuk aja Google masuk ke apa nggak bisa kemarin. Saya pakai threading aja kayak kemarin baru bisa. Oh, sekarang udah aman ya Pak ya? Melan udah aman suaranya ya Pak? Silakan. Oke baik Pak. Izinkan tadi dua kali sampai di kampus kemana? Itu sering saya kalau ke kampus pakai itu nggak bisa, pakai sinyal di kampus nggak bisa, susah. Mati hidup. Iya. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya, silakan. Ya baik. Tadi Melan sampai mana ya kira-kira teman-teman? Itu masalah kutipan. Nail. Oke. Masalah kutipan. Baik. Di paragraf mana ya tadi yang kepotong? Nah itu. Terus yang ke atas. Ini Pak. Yang ini. Ke atas lagi. Ini. Oh iya. Nah, itu. Ya. Yang baik. Nah, itu kemudian pas kutipan sampai surat kabar ilmuwan. Pakai satu. Ini harus Pak nanti kan catatan kaki sistem catatan. Tahu Pak, sudah diajarkan Pak. Oleh siapa? Oleh Ibu Maida. Ibu Maida.
Nah, coba tulis catatan kaki di situ Iya. Anda. Kliknya di mana? Pakai klikan apa? 1, tulis angka 1 di sini. Tadi ini coba Anda klik di mana? Ada kok di apa? Di Word itu ada kok. Catatan kaki. Di mana? Insert. Sebentar, Pak. Anda lihat di Laptop situ saya emang suka gini. untuk catatan kaki. Kalau sudah diajarkan oleh Bu Maida diajarkan sebentar, Pak. sistem kliknya di mana? Di sini ya, Pak. Di header file. Itu folder. Ya sudah, nanti saja. Nanti juga akan saya ajarkan lagi ya. Sistem Baik, Pak. Yang ini isinya dulu. Baik, Pak. Baik di sini. Oke. Saya lanjutkan ya, Pak. Ya, silakan. Iya, baik. Di sini ada gabungan fakta dan peristiwa gitu, fakta-faktanya gitu dari peristiwa-peristiwa yang akan dimuat di surat kabar atau berita gitu. Karena untuk kepentingan pembaca membutuhkan informasi tersebut karena mungkin berkaitan dengan pendidikan atau berkaitan dengan kehidupan sosialnya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Oke, baik. Di sini ada berita ini menurut siapa ini? Ini menurut siapa unsur 51H itu? Di sini menjadi judulnya Melan, topiknya, Pak. Iya, tapi Anda mengungkapkan di situ bahwa berita itu harus mengandung unsur fakta, harus mengandung unsur 51 itu, Anda mengutip dari mana itu? Menurut pendapat siapa tuh? Melan baca-baca, Pak. Iya, mau baca di mana? Di buku apa? Ada menurut di pendapat siapa? Itu harus jelas, nanti Anda dikiranya menjiplak. Saya lanjutkan, Pak. Ya. Berita sebagai informasi yang memuat fakta memerlukan ketentuan khusus dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menggunakan unsur 5W+1H sebagai landasan dalam penulisan berita. Nah, penggunaan 5W+1H dalam berita sudah menjadi unsur yang baku, yang tidak bisa dipisahkan, karena penggunaan 5W+1H ini bisa mengungkapkan kebenaran dan realita yang ada. Sehingga terus berikutnya selanjutnya ada unsur sebagai landasan dasar penulisan berita. Unsur ini bisa ditemukan di struktur kepenulisan berita yang terdiri dari judul, teras, dan isi. Iya. Ini menurut siapa? Ini harus jelas ya. Iya, baik, Pak. Nanti Anda dikatakan plagiat nanti. Ya. Siapa? Lalu di sini dalam menulis berita terdapat beberapa media yang kurang teliti, bahkan lupa menerapkan kelengkapan 5W+1H. Apalagi dalam teras berita yang merupakan bagian inti mencakup keseluruhan isi berita sehingga penting untuk dicantumkan. Nah, dalam teras berita pula dijadikan pembuka dalam berita yang berisikan fakta penting agar menarik untuk dibaca. Jadi, bila kita kurang teliti nih dalam membuat teras berita. Kata siapa media-media yang teliti? Nah, ini nih, menulis berita terdapat beberapa media yang kurang teliti. Media apa saja yang kurang teliti? Dari mana Anda mendapat data seperti itu? Dari beberapa itu, Pak, dari beberapa jurnal. Dari beberapa jurnal. Jurnal apa salah satunya? Waktu itu Melan baca jurnal yang ada di Google Sekuler, Pak. Iya, namanya jurnal apa? Saya tidak mencantumkan jurnalnya, Pak. Iya, Anda sendiri yang Anda baca di jurnal apa? Nah, waktu itu kalau nggak salah jurnal apa ya? Artinya jangan ini Anda kalau Anda mengatakan di jurnal, itu harus jelas jurnal apa yang Anda baca, jurnal apa, kan begitu. Di jurnal juga akan mencantumkan, pasti ada sumbernya jurnal, apalagi jurnal ilmiah ya, itu pasti mencantumkan sumbernya. Iya. Tapi Pak Cecep, saya boleh nanya sebentar? Dikatakan kurang teliti, ada beberapa media kurang teliti, itu juga harus dilihat juga. Baik, Pak. Beberapa media kurang teliti itu. Kemarin kan Anda ikut kuliah umum ya? Ikut kan? Ikut, Pak. Yang dijelaskan oleh pemimpin redaksi
Radar Depok itu bagus itu. Bagaimana ketelitian sebelum dimasuk, setelah dari pemimpin dari Dakruk Pelaksana dicek lagi oleh copy editor, kan begitu. Copy editor akan dibaca lagi, cek and recheck lagi itu. Kan seperti itu. Nah, itu yang namanya ketelitian sebelum diberitakan itu. Baik, Pak. Bahkan setelah disajikan pun itu dievaluasi lagi. Dia ambil seperti itu kemarin itu. Nah, itu karena memang dia orang lulusan jurnalistik. Kalau orang lulusan jurnalistik pasti paham itu. Bagaimana tahapan-tahapannya. Silakan lanjutkan. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Namun bila teras berita tidak memiliki kelengkapan unsur 5W+1H, maka berita yang ditulis menimbulkan ambiguitas dan pemborosan kata. Sedangkan pada bagian isi berita ditemukan beberapa tulisan yang keluar dari rambu-rambu. Salah satunya penggunaan unsur 5W+1H dalam isi berita sebagai informasi utama seringkali disajikan tidak lengkap sehingga informasi yang diberitakan berkurang fakta dan datanya. Lalu di sini berdasarkan latar belakang di atas, penulis saya sendiri tertarik untuk menganalisis penggunaan 5W+1H dalam teras berita dan isi berita di rubrik pendidikan pada media cetak Surat Kabar Radar Banten. Oleh karena itu, penulis memilih judul penggunaan 5W+1H dalam teras berita dan isi berita pada rubrik pendidikan di Surat Kabar Radar Banten edisi Maret sampai April 2022. Baik, saya lanjutkan, Pak. Nah, itu 1.2. Ya. Ini kan latar belakang 1.1. Nah. Di sini ada rumusan masalah yang dimana pertama bagaimana penggunaan 5W+1H dalam teras berita dan isi berita pada rubrik pendidikan di Surat Kabar Radar Banten edisi Maret sampai April 2022. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dalam tugas akhir ini penulis menyajikan judul yaitu penggunaan 5W+1H dalam teras berita dan isi berita pada rubrik pendidikan di Surat Kabar Radar Banten edisi Maret sampai April 2022. Ya, sekarang saya mau tanya. Ya. Anda di sini mengatakan bagaimana penggunaan 5W+1H dalam teras berita dan isi berita. Ya, maksudnya apa tuh? Saya nggak paham tuh ya. Jadi maksudnya begini, Pak. Dalam menulis teras berita dan isi berita itu kan, nah teras itu kan merupakan penting gitu, penting sebelum ke isi gitu, ke bagian isi karena pembaca akan membaca terasnya dulu gitu sebelum ke isi. Nah, dalam penggunaan teras ini harus ada unsur 5W+1H gitu. Nah, bila isi berita biasanya itu lebih keterangan secara rincinya, tapi bila teras ini lebih singkatnya gitu, sehingga penggunaan 5W+1H ini bisa meringkas teras yang bisa dipahami langsung oleh pembaca gitu, sehingga pembaca tertarik gitu membaca berita yang kita tulis, Pak, seperti itu. Berarti di situ Anda ada dua variabel. Dua variabel. Berita dan isi berita, kan? Iya. Justru teras berita itu harus mencerminkan isi beritanya. Ya, kalau Anda mau teras berita dan isi berita itu. Nah, sebaiknya kalau Anda mau ya bagaimana penerapan unsur 5W+1H. Kalau Anda menggunakan penggunaan 5W+1, maksudnya apa sih 5W+1H? Nah, seperti itu. 5W+1 itu kan sebagai unsur kelengkapan berita namanya. Ada unsur-unsur ya. Tapi kalau hanya mengatakan pengguna 5W+1H, apa itu 5W+1H? Kan begitu ya. Jadi bagaimana penerapan unsur 5W+1H ya dalam teras berita sehingga mencerminkan isi beritanya. Di mana? Berita di mana? Di media apa? Media Radar Banten, Pak. Radar Banten. Di rubrik apa? Di rubrik pendidikan. Nah, jadi kalau harus sistematis di sini. Bagaimana penerapan unsur 5W+1H ya
dalam penyajian Teras Berita ya sebagai sebagai cerminan atau untuk agar mencerminkan isi beritanya pada rubrik pendidikan ya, ya. surat kabar rubrik pendidikan, surat kabar harian Radar Banten edisi Maret sampai dengan April 2022. Kenapa nih aneh? Ini apa nih? Yang Anda ketik apa nih? Oh, itu yang tadi Bapak katakan biar saya. Ada dua, maksudnya apa tuh? Poin 2. Enggak, ini cuma catatan saya Pak, biar nanti saya revisi gitu. Saya enggak lupa gitu Pak. Jadi saya simpan langsung di bawahnya gitu. Ya udah, ya sudah. Baru dari situ batasan masalah 1.3. 1.3 Pak. 1.3. Iya. Batasan masalah, jangan pembatasan masalah. Kalau pembatasan itu penyekatan nantinya. Batasan masalah. Udah Pak. Nah, di sini ada batasan masalah yang dimana berdasarkan rumusan masalah di atas dalam tugas akhir ini penulis membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, Teras Berita pada rubrik pendidikan di Surat Kabar Radar Banten edisi Maret sampai April 2022. Yang kedua, isi berita pada rubrik pendidikan di Surat Kabar Radar Banten edisi Maret sampai April 2022. Dan yang ketiga, penggunaan 5W+1H dalam Teras Berita dan isi berita pada rubrik pendidikan di Surat Kabar Radar Banten edisi Maret sampai April 2022. Harusnya nomor 3 itu penggunaan Teras Berita sebagai intisari dari isi berita. Penggunaan unsur 5W+1H pada Teras Berita sebagai apa tadi? Cerminan. Teras Berita sebagai cerminan dari isi beritanya. Iya, dari isi berita. Ada rubrik pendidikan. Kan begitu. Edisi Maret sampai dengan April 2022. Kan seperti itu ya. Nanti saya lanjutkan. Terima kasih Pak Cecep. Terus berikutnya ada tujuan penulisan. 1.4. Tujuan penulisan. Di sini tujuan penulisannya. Waduh. Nah, tujuan penulisannya berdasarkan